Selamat sore semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Pujian pertama nomor 220. Utawi lagu saya. Lagu selanjutnya nomor 134, Yesus Hidup. Meski kalah ku takut,
nyanyilah bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus saja. Tuhan mengharapkanku, kekuatanku, tak seorang seiman yang penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Dia dekatku, dia sertaku, dalam yang ku tempuh. Kristus hidup, ku mengasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Bagian terakhir sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adalah pujian nomor 344. Seorang Lakukan yang terbaik padanya, semoga masa mudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, sedia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, dia teduh dan tak gentar. Pada Tuhan mengambillah, serahkan yang terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, serahkan masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, sedia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi, pada yang mengenalikan, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, pada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, sedia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Mungkin-mungkin disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersumur, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, nada masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, sedia berperang untuknya. firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pijar. Waktu dan tempat saya persilakan. Anak-anak, remaja, remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita membuka Injil Tuhan Yesus, perikop 125.
pelajaran mengenai berwaspadalah saat menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, kita membaca dengan bersama-sama, jangan ada yang tidak membacanya. Perikop 125. Ya, kalau sudah ketemu, kita buka suara ya, membacanya dengan seksama. Kita akan mulai bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera pintu dibuka baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam jantungnya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, darinya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, darinya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya jantungku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik,
Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah diberi kesempatan yang baik untuk membaca firman-Mu. Kiranya Engkau membuka mata dan telinga rohani kami, agar Roh-Mu yang kudus dapat mengajar kami untuk memahami firman-Mu dan mengasihi Engkau melalui firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah supaya kami juga menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus, hapuslah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, di situ ada kata waspada. Apa itu waspada? Waspada itu kita harus tahu apa yang ada di sekitar kita. Hidup itu jangan kamu anggap tempat untuk bermain. Begitu banyak anak-anak sekolah ya, begitu jam istirahat, jamnya datang, loncengnya berbunyi, mereka keluar kelas langsung bermain. Langsung apa? Bermain. Kamu lihat ya, kalau tempat bermain selalu dibuat tempat yang aman. Kalau jatuh pun tempatnya lembut, tidak akan terluka. Kira-kira seperti itu. Tapi kamu tahu nggak? Dunia ini bukan tempat bermain. Dunia ini adalah tempat berperang. Tempat apa? Perang, mati atau hidup. Mati apa? Hidup. Tadi malam sekitar jam 12 malam saya kaget luar biasa. Tapi kaget saya belum lengkap sampai tadi siang. Bagaimana saya kaget? Tiba-tiba ada seorang remaji, hanya kelas 2 SMP. Jam 12 malam dia WA saya. Dia bilang, ayah saya mendadak meninggal, tolong didoakan. Terus saya akhirnya bilang sama dia, kalau tahu disemayamkan di mana, tolong kasih tahu saya. Kemudian dia kasih tahu saya disemayamkan di Yayasan Sejahtera. Jadi saya berjanji jam 11 siang hari ini saya akan ke sana untuk ngelayat. Jadi begitu saya sampai, ada yang lebih mengagetkan saya. Saya pikir ayahnya meninggal mendadak itu karena sakit jantung. Ternyata saya tanya, kenapa ayahmu meninggal? Penyakit apa? Umurnya berapa? Umurnya 62 tahun. Dia bilang, ayah saya bunuh diri. Bunuh diri. Kapan dia mati? Jam 8 malam. Karena bunuh diri tidak boleh sembarang kan dibawa ke yayasan mayatnya. Dipanggillah polisi. Polisi setelah memeriksa mayat dikatakan betul orang ini bukan dibunuh tapi bunuh diri. Dan dikatakan dia sudah mati 6 jam yang lalu. Kenapa sampai orang bunuh diri? Dia punya istri, dia punya 3 anak yang masih kecil. Nah, hidup itu bukan untuk main-main. Bukan untuk main-main. Karena bahaya itu berada di segala tempat. Kenapa? Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mengajar di sini waspada, waspada, waspada. Pertama, waspada terhadap kemunafikan. Apa itu munafik? Orang pura-pura baik padahal dalamnya busuk. Dalamnya apa? Seperti buah, kelihatan cantik di luar, dalamnya penuh dengan ulat. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin TAI. Tua-tua, ahli Taurat, imam kepala. Kenapa mereka munafik? A, B, C, D, E, F, G, H. Masih ingat? A, ajarkan firman, tidak menjalankan firman. Mereka bilang, jangan mencuri. Mereka pencuri. Jangan selingkuh. Mereka selingkuh.
Pura-pura aja alim. Ajarkan firman, tidak menjalankan firman. Yang kedua, B apa? Bohongi janda. C, cari pengikut, buat pengikutnya lebih jahat daripada diri mereka. D apa? Duit yang penting. E, eliminasi hukum Tuhan. Gak mau dia hukum Tuhan, dia ganti dengan hukum manusia. F, flamboyan, wangi di luar, flamboyan, dalamnya busuk. FG, gangster. Gangster. Di gereja mereka pemimpin, tapi apa? Merampok di gereja. Gimana cara mereka merampok? Jual binatang korban mahal-mahal. Uang dari negara nggak boleh masuk kantong persembahan karena di situ ada gambar kaisar yang menyembah berhala. Mereka bikin uang sendiri. Jadi uangnya ditukar dengan harga yang mahal. Gangster. Bikin hoax. Bikin apa? Wah, kami ini orang baik. Kenapa baik? Kami membangun makam nabi-nabi yang dibunuh. Padahal yang membunuh nabi-nabi itu siapa? Nenek moyang mereka. Waspada terhadap kemunafikan. Bahasa Inggrisnya hypocrite. Apa hypocrite? Mulutnya manis tapi lubuk jantungnya busuk. Kenapa lubuk jantung busuk? Kenapa? Karena dosa. Dosa. Firman tidak ada. Apa yang bisa membersihkan lubuk jantung kamu? Kenapa anak itu nakal? Anak SD aja bisa nakal, bisa licik loh di sini. Ada anak-anak SD kelas 1. Ya, dia bisa pura-pura baik. Padahal dia licik. Kenapa bisa? Apakah papa mamanya mengajar dia begitu? Tidak. Kenapa? Ada dosa. Apa yang bisa membuat dosa itu tidak berkuasa atas kamu? Apa? Darahnya Tuhan Yesus. Makanya kamu harus sungguh-sungguh ya percaya Tuhan Yesus. Dan yang kedua apalagi? Firman Tuhan. Apa? Jadi otak kalau kita kotor, apa yang bisa membersihkan otak kita? Firman Tuhan. Waspada terhadap kemunafikan. Yang kedua Tuhan Yesus berkata, waspada terhadap harta. Terhadap apa? Harta baik. Tapi harta kalau kita jadi hamba uang, wah bahaya sekali. Kenapa di Indonesia negaranya tidak maju-maju? Karena banyak korupsi. Banyak apa? Kenapa orang korupsi? Kenapa? Karena cinta uang akar segala kejahatan. Nanti kalau kamu ya sudah besar, ya kamu jangan sampai, saya di Indonesia tidak bisa dapat kerja, saya ke Kamboja aja, judi online, boleh nggak judi online? Tidak boleh, apa? Tidak boleh. Walaupun ya pekerjaan di sini tuh gajinya tidak besar, tapi pekerjaan di sini sesuai dengan firman itu bagus daripada ke luar negeri, tapi pekerjaannya apa? Tidak berkenan pada Tuhan. Kamu tahu nggak? Di zaman dulu semua pekerjaan yang mendapatkan hasil uangnya boleh dimasukkan ke kantong persembahan, kecuali satu, uang dari siapa nggak boleh masuk ke kantong persembahan. Nggak boleh. Walaupun dia mau mempersembahkan uang itu nggak boleh. Uang hasil menjual diri dari wanita tunasusila. Nggak boleh. Karena uang apa? Uang hasil dosa. Paham ya? Bukan haram, kotor. Nggak ada istilah haram di Alkitab. Istilahnya apa? Kotor dan bersih. Tak ada haram halal. Tapi apa? Kotor tidak boleh, bersih boleh. Satu, waspada terhadap kemunafikan. Yang kedua, waspada terhadap uang. Yang ketiga, yang hari ini akan kita pelajari, waspadalah karena Yesus akan segera datang. Kamu tahu tak? Tuhan Yesus sudah naik ke surga berapa lama? Ayo, berapa lama? Tahun berapa dia naik ke surga? Tahun berapa? Tahun 30. Sekarang tahun berapa? Jadi berapa tahun sudah? 1, 9, berapa? 9, berapa? 7. Ya, sudah 1997 tahun. Kok dia janji mau cepat-cepat datang, kok belum datang? Apakah Yesus bohong? Tidak.
Di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Di mata apa? Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia sudah naik ke sorga, dia berjanji akan datang lagi. Nah, kita yang di bumi ini, saya kasih tahu kamu, kamu kalau sudah percaya Yesus, kamu boleh nggak langsung masuk surga? Boleh nggak? Ayo, saya tanya. Kamu sudah percaya Yesus, boleh nggak langsung masuk surga sebenarnya? Ngapain di dunia ini ya, susah ya, kena panas, kena sakit dan sebagainya, berjuang ya kan, sekolahnya susah dan sebagainya. Kenapa Tuhan ya tidak langsung selamatkan kita, langsung angkat ke surga? Kan enak di surga, wah nggak ada penderitaan. Nah, kenapa dia tinggalkan kita di bumi? Kenapa? Kenapa? Dia mau kita jadi saksi. Begitu kamu sudah percaya Yesus, paham ya? Kamu sebenarnya sudah bisa langsung dibawa ke surga loh, nggak usah susah-susah di bumi lagi loh. Tapi kenapa dia tinggalkan kita di sini? Hah? Misalnya kalau kita punya rumah yang bagus di Jakarta gitu ya, kenapa dia tinggalkan kita di sini? Kena asap lah, ya kan? Panas lah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ingin kita jadi saksi. Jadi apa? Jadi saksi. Jadi Yesus sudah naik ke sorga, dia berjanji akan datang lagi. Nah, sekarang dia berkata, sebelum aku datang kedua kali, ada tidak tandanya? Ada tidak tandanya? Kalau kamu lihat awan gelap, kamu bilang mau hujan. Kalau kamu lihat ada burung layang-layang berterbang ke sana kemari, oh, akan ada hujan. Kenapa burung layang-layang keluar waktu mau hujan? Kenapa? Pernah memperhatikan nggak? Kalau mau hujan, ada burung terbang. Kenapa? Karena mereka mau mandi. Mau apa? Mau apa? Mau mandi. Jadi ada tanda. Apa tanda Yesus akan segera datang? Siapa masih ingat? Apa tandanya? Apa tandanya? Tandanya A. Apa itu A? Banyak anti Kristen dan anti Kristus. B, apa B? Bangsa lawan bangsa, perang. C, celaka kosmik. Apa celaka kosmik? Gempa. Gempa. Kenapa banyak gempa? Seperti ibu sudah hamil 9 bulan, dia mau melahirkan. Apa tandanya mau melahirkan? Kamu kan punya banyak adik. Apa tandanya ibunya sudah mau melahirkan? Bukan ketuban pecah apa? Sakit. Ya makin mau dekat lahir itu sakitnya tambah itu loh datang. Terakhir paling sakit dan anaknya lahir. Seperti apa? Gempa. Celaka alam raya. D, apa D? Manusia makin doyan dosa. Contohnya apa? LGBT, orang makin jahat. Kalau zaman dulu ya, orang nggak mau bayi. Gimana dia taruh bayinya? Dia taruh di pintu rumahnya orang kan. Pagi-pagi, buka kok ada bayi ya? Diambil. Kalau sekarang orang nggak mau bayi, dibuang kemana? Tempat sampah. Ada ibu yang lebih celaka, anaknya dibunuh. Ya kan? Betul nggak? Ada baca koran nggak? Nah, manusia makin jahat. D. E apa? E kita bisa menginjili. F ya, fakta nanti ada antikristus ya menguasai seluruh dunia. G itu genapi nubuatan tentang Israel. Kamu tahu nggak di dunia ini satu-satunya bangsa yang merdeka tidak ada yang seperti Israel. Kalau Indonesia merdeka, penjajahnya diusir. Kalau Israel ya, mereka sudah tidak punya tempat, tapi mereka kembali ke Israel, mereka membeli tanah-tanah yang disebut tanah malaria, mereka mendirikan negara, dan mereka merdeka pada tahun 1948. Kenapa Israel menjadi satu bangsa lagi? Karena mereka akan ya menjadi satu bangsa, dan Yesus nanti akan datang menjadi raja orang Israel. Tandanya sudah di depan mata. Paham? Kamu jangan bilang sekarang aman-aman. Bisa saja malam ini Tuhan Yesus datang.
Pertanyaannya, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Kalau tidak percaya, kita ditinggal loh. Dia apa? Kenapa ditinggal? Karena kita belum percaya, tidak bisa diberi tubuh mulia. Kita nggak bisa diangkat ke atas. Di bumi ini apa yang terjadi? Kalau kamu baca kitab Wahyu pasal 6 sampai 19, Tuhan akan kirim tulah. Tulahnya apa saja? Sampar, lebih hebat dari Covid. Kalau Covid itu yang mati jutaan. Kalau sampar nanti yang dikirim kitab Wahyu, yang mati berapa atau miliaran orang. Kalau sudah miliaran orang mati, bisa dikubur nggak? Terus caranya gimana Tuhan mengubur? Tuhan kirim burung makan bangkai. Oleh apa? Burung. Berapa orang mati? Separuh penduduk bumi mati. Kalau jumlah penduduk bumi 8 miliar, 4 miliar mati. Karena tidak ada tempat aman. Di mana kita bisa diamankan? Diangkat ke surga. Dengan apa? Diberi tubuh mulia. Yang mati dalam Tuhan Yesus itu dibangkitkan dulu, dikasih tubuh mulia. Nah, tadi saya jelaskan ya, tubuh mulia itu tubuh umur berapa? Saya tanya. Tubuh umur berapa, Joseph? Kalau kamu sekarang umur berapa? 14? Berapa? 15? 11. Oke, nanti kalau Tuhan Yesus kasih kamu tubuh mulia, kamu umurnya berapa kira-kira waktu itu? Berapa? Misalnya ada orang tua yang sudah mati dalam Yesus. Mereka bangkit, apakah tubuh mereka tua? Umur berapa? Umur seperti umur Yesus waktu dia mati dan bangkit, 33,5 tahun. Jadi yang tua jadi muda, yang kecil jadi dewasa. Paham? Nah, jadi dengan tubuh mulia itu kita diangkat ke atas bertubuh Yesus 7 tahun di surga loh. Dan di bumi ini tulah demi tulah. Makanya Tuhan Yesus bilang, kita harus waspada, Yesus akan segera datang. Apa yang kamu tunggu? Ada orang menunggu, saya mau nunggu setelah saya tamat SMA, tamat SMK, saya mau cari kerja, dapat duit. Bagus, tapi yang ditunggu, jangan tidak kamu tunggu Yesus datang kedua kali. Jangan diabaikan. Nah, sekarang saya tanya kalian. Waktu kita menunggu, di situ tadi kita membaca, ada perumpamaan. Jadi seorang yang kaya sekali, dia diundang ya ke pesta pernikahan di luar kota. Nah, zaman dulu ya kalau orang nikah, itu pernikahan itu pestanya bukan hanya 3 jam, dari jam 5 sampai jam 8, enggak loh. Minimal ya mereka pesta 7 hari. Berapa? Nah, jadi dia pergi menghadiri pesta pernikahan dan dia serahkan rumahnya kepada para pembantunya. Karena dia orang kaya. Jadi waktu dia pergi, pembantunya itu tidak tahu kapan itu bosnya balik ke rumah. Tidak tahu. Apakah malam hari, apakah tengah malam, apakah pagi, tidak ada yang tahu. Tapi apa yang dituntut oleh bos itu terhadap hamba-hambanya? Apa? Satu kata. Apa? Apa itu setia? Pelajar yang setia, apa tuh? Setia itu kata lainnya itu apa? Taat. Taat. Bapak mamamu pesan begini, kamu lakukan, namanya taat, namanya setia. Nah, zaman dulu ya, sebelum ada teknologi modern, orang Jepang yang sangat pandai tidak bisa membuat speaker yang bagus. Kenapa? Karena begini loh, speaker yang setia, kalau saya merekam suara saya, itu harus suara saya yang kedengaran waktu dimainkan dari kasetnya. Ya kan? Jangan sampai ya kamu bilang speaker ini setia, begitu suara saya direkam, nanti yang keluar tuh suaranya Carita. Setia nggak kira-kira? Namanya tidak setia. Kamu tahu sekarang namanya apa? Wi-Fi ya Pak? Kenapa Wi-Fi? Apa kata Fi? Fi itu artinya setia. Apa arti Fi? Kamu di sini sinyalnya bagus, di sana sinyalnya bagus, artinya Wi-Fi. Nah, zaman dulu sebelum Wi-Fi namanya Hi-Fi. Namanya apa? Apa Hi-Fi? Kesetiaan yang tinggi. Jadi kalau kamu orang Kristen, kenapa saya bisa bilang Cantika setia? Kenapa?
dia seperti siapa. Misalnya begini, saya punya anak, ya, saya punya anak. Tapi anak itu mukanya nggak mirip saya, tapi mirip orang lain. Kira-kira istri saya setia nggak? Hah? Iya kan? Nah, kalau kamu, kenapa kamu bisa disebut setia? Kamu seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti siapa? Oke? Ngerti kata setia? Apa artinya setia? Apa artinya setia? Taat. Kita seperti siapa? Seperti, kalau orang tidak setia, dia seperti siapa? Seperti setan. Seperti siapa? Seperti setan. Apa sukanya setan? Berbohong, buat jahat, ya kan? Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, ya, kita punya firman Tuhan, kita mau menjalankan firman Tuhan. Jadi hamba-hamba itu dituntut setia. Jadi setia itu bosnya ada kasih kerja. Nah, saya punya kawan saya ini setiap hari, karena dia punya pembantu, dia kerja di kantor. Kamu tahu tidak, dia selalu ya menempelkan satu cari kertas di lemari esnya. Dia tulis begini, jam sekian pembantuku tolong cuci pakaian, jam sekian tolong bersihkan kamar, jam sekian tolong baju-baju istrika dan sebagainya, jam sekian tolong siapkan makan, kami akan pulang. Dia selalu susun tugas-tugas untuk pembantunya. Paham? Jadi bos ini yang pergi ya ke pernikahan, dia pulang. Jadi waktu dia sebelum pulang, ini pembantunya kan banyak. Mereka pikir, waduh bos ini nggak pulang ya, jangan-jangan dia nggak pulang. Jadi ada yang diberi ya tugas ya menjaga pembantu-pembantu yang lain. Dia mulai apa? Berpikiran jahat. Nah, dalam pikiran jahatnya bos ini nggak pulang, mungkin dia udah mati di sana. Jadi harta ini sudah jadi milik saya. Dia mulai bagaimana? Pukul hamba-hamba yang lain. Itu pertama ya. Yang kedua, dia mulai makan, minum dan mabuk, nggak lagi bekerja. Dia pikir bosnya sudah tidak datang. Tapi waktu bosnya datang, jadi waktu dia ketuk pintu, hamba yang setia yang bagaimana? Langsung dia buka pintu. Ya kan? Tapi hamba yang setia akan diberi tanggung jawab yang sudah disiapkan Yesus. Jadi begini ya, kalau kamu sekarang sudah percaya Yesus, kamu diberi tugas. Tugas kamu apa? Ayo. Apa tugas kamu? Menjadi seperti Yesus. Menjadi apa? Bagaimana caranya bisa menjadi seperti Yesus? Saya tanya kalian. Harus tiap hari membaca firman-Nya. Paham? Jadi kalau bosnya datang, dia melihat ya pembantunya setia, dia bilang, kau pembantu yang baik, kau pembantu yang setia, aku akan kasih kamu tanggung jawab yang lebih besar lagi daripada yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi kalau hamba yang tidak setia, apa yang dilakukan bos tuh? Dia akan tangkap, dia akan buang. Kalau kamu dibuang Tuhan Yesus, gimana akibatnya? Kemana Tuhan Yesus membuang orang yang tidak setia? Kemana? Kemana? Anak-anak nakal sering gurunya bilang stand up di luar, ya kan? Tapi Tuhan Yesus buang orang yang tidak setia kemana? Ke tempat yang dikatakan hanya ada kertak gigi. Apa maksudnya? Tempat kita menyesal selama-lamanya. Ya, itu tempat yang bukan disiapkan untuk manusia, untuk roh jahat dan setan. Tapi karena manusia tidak mau percaya Yesus, akhirnya dengan terpaksa Tuhan buang mereka ke sana. Ya, Tuhan yang mengatakan, kamu harus setia kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, dia datang ke bumi bukan untuk membawa damai. Kok bisa ya? Kenapa begitu? Dia bilang, aku datang ke bumi ini membawa api, membawa pedang. Karena begini loh, dalam pengalaman kita, biasanya ya, kalau ada satu orang percaya Yesus, yang lain belum percaya Yesus, yang percaya Yesus akan dimusuhi oleh keluarganya yang belum percaya Yesus. Dikatakan ya, ada bapak musuhan dengan anak, anak dengan bapak, terus ada anak perempuan dengan ibunya, kemudian menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Mereka saling bermusuhan. Kenapa bermusuhan?
Karena mereka satu percaya, satu belum percaya. Tapi kalau kamu ya sudah percaya, kita menjadi apa? Lebih akrab daripada saudara kandung. Lebih apa? Kalau kamu punya saudara kandung, itu yang mengalir di tubuh kamu dengan saudara kandung kamu itu darahnya orang tua. Darah siapa? Darah siapa? Orang tua. Tapi kalau kamu percaya Yesus, darah apa yang mengalir di tubuh kita? Darah siapa? Darah siapa yang membasuh dosa kita? Darahnya Yesus membasuh dosa saya. Darah siapa yang membasuh dosa kamu? Nah, sama. Lebih akrab daripada saudara kandung kalau kamu percaya Yesus dan saya percaya Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga berkata begini loh. Kalau kamu punya masalah dengan orang, waktu kalian berdua menghadap pengadilan, Tuhan Yesus bilang bagaimana? Sebelum sampai kepada hakim, cobalah berdamai. Coba apa? Berdamai. Supaya apa? Kalau tidak berdamai, dia yang mengadu kamu dan hakim bilang kamu bersalah, kamu akan dimasukkan penjara sampai kamu membayar lunas baru kamu boleh keluar. Nah, sekarang saya tanya kalian, ada penjara yang tidak bisa keluar lagi. Penjara apa itu namanya? Penjara apa? Neraka. Selama kamu hidup dan bernapas, kamu masih bisa berdamai dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui Tuhan Yesus. Kalau sudah mati, contohnya, yang tadi dikatakan mati, sayang sekali, dia belum percaya Yesus. Belum apa? Belum percaya Yesus. Kalau orang belum percaya Yesus, anaknya doakan dia bisa masuk surga enggak? Kenapa enggak? Orang hanya bisa berdamai dengan Tuhan waktu dia masih bernafas. Waktu apa? Waktu apa? Waktu dia masih bernafas. Contohnya, ada penyamun yang di sebelah Yesus. Dia sebelum dia bertobat, dia mengejek-ngejek Yesus seperti kawannya. Tapi satu saat dia sadar. Waktu dia sadar, dia bilang apa sama Yesus? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Baru dia bilang sama kawannya, kau jangan ngejek-ngejek Yesus, karena kita dua ini pantas disalib. Dosa kita sangat besar. Kalau Yesus tak ada dosanya. Paham? Selama kamu masih bernapas, kamu punya kesempatan berdamai dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Tapi begitu nyawa kamu sudah dicabut, bisa nggak keluarga kamu di bumi berdoa supaya kamu masuk surga? Nah, gereja Roma Katolik ada ajaran begini. Kalau kamu lihat satu orang, kelihatannya dia di bumi masih belum baik, berjudi iya, ya, ngomong kotor iya, ya, kok kelihatannya dia bukan orang Kristen, tiba-tiba dia kena jantung, dia mati, dia sakit. Terus keluarganya tak yakin orang ini masuk surga atau masuk neraka. Terus gereja Roma Katolik bilang nggak apa-apa, kalau yang masuk surga ada orang yang kebaikannya lebih daripada kejahatannya. Jadi dia punya tabungan. Jadi tabungan ini nanti ya bisa dipakai oleh orang yang kurang baik, ya. Dia belum ada di sorga dan juga tidak di neraka. Jadi gereja Roma Katolik menciptakan satu tempat yang namanya apa? Purgatori, api penyucian. Apa? Dia belum di surga, dia belum di neraka. Dia ada di mana? Api penyucian. Jadi gimana cara mengeluarkan dia dari api penyucian? Nah, gereja Roma Katolik itu dia bilang begini. Kalian keluarga yang masih hidup, kalau mau ayah kamu keluar dari api penyucian, beli tiket. Beli apa? Tiket apa? Tiket pengampunan dosa. Tiket apa? Wah. Jadi keluarganya beli. Terus anaknya tanya sama pastor, "Pastor,
saya sudah beli tiket ini, sudah beratus-ratus lembar. Ayah saya sudah keluar belum dari api penyucian? Pastornya kira-kira jawab bagaimana? Sudah? Oh belum, karena dia mau beli kan. Kalau dia bilang sudah kan nggak jadi beli kan, duitnya nggak masuk gereja kan. Pastornya bilang belum. Kamu beli satu kali lagi orang itu keluar. Kok pastornya tahu? Bohong. Terus dia tanya pastor, kalau dia belum keluar, kira-kira badan mana dia yang masih di neraka? Pastor bilang kira-kira kakinya, satu kaki masih di neraka. Apa di api penyucian? Yang lain udah keluar. Begitu kamu beli, dia bisa keluar. Terus anak itu tanya sama pastor, kaki kanan atau kaki kiri? Pastor pikir ya, kanan atau kiri ya? Kanan. Terus orang itu pergi, nggak mau beli. Masa kau nggak beli? Ya, tinggal satu kaki, kamu bayar, keluar dia. Nggak apa-apa pastor, kaki kanannya kaki palsu, udah lepas dia. Betul nggak cerita ini? Api penyucian. Ada nggak di Alkitab? Misalnya kamu udah percaya Yesus, tapi ngomongnya masih kotor, masih nakal. Kira-kira kamu sungguh-sungguh percaya Yesus nggak? Kamu anak Allah atau anak setan? Hati-hati ya. Makanya Yesus bilang waspada, apa? Jangan anggap dunia ini tempat bermain. Tempat apa? Dunia tempat apa? Perang. Kalau perang tak waspada, kenapa? Peluru dan mati. Jadi Tuhan Yesus bilang ya, kalau kamu hidup di bumi perlu waspada terhadap kemunafikan. Yang kedua, harta. Ketiga, Yesus segera datang. Yesus apa? Apa tandanya? Banyak agama palsu, banyak perang, banyak bencana, banyak gempa, orang makin jahat. Terus yang bisa kita lakukan, kita bisa mengabarkan Injil. Dan nanti ya, waktu kita diangkat ke sorga, di bumi ini akan diperintah oleh antikristus. Dan satu tanda yang lain, jangan lupa, Israel sudah jadi satu negara. Jadi kita harus waspada, Tuhan Yesus segera datang. Nah, Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang bagaimana? Yang apa itu setia? Taat. Kalau papa mama kita setia, muka kita mirip siapa? Mirip siapa? Papa mama. Kalau enggak mirip apa? Pasti enggak Nah, kamu mau mirip siapa? Mirip Tuhan Yesus. Mirip siapa? Mau enggak mirip Tuhan Yesus sekarang? Pertanyaannya. Ya, artinya apa yang diperintahkan Tuhan pada kamu, kamu harus lakukan. Artinya setiap hari harus terus apa? Ada tidak? Ada baca tidak? Ya, ini kalau belum ada, bawa pulang, di rumah harus dibaca supaya kita mirip dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai ya saya rekam suara ini ya, nanti diputar, yang keluar tuh suaranya siapa? Yosef. Aku dengar, kok suara Yosef ya? Padahal ini suara aku. Artinya apa? Alatnya tidak tidak apa? Setia. Mau nggak setia? Mau tidak? Mau ya? Nah, jadi waktu Yesus datang, Dia senang. Kenapa kita setia? Karena kita sedang menjalankan perintahnya. Ya, jangan sampai ya menjadi budak yang jahat. Dia mulai mukul kawannya, dia tidak kerja, dia makan minum, dia mabuk. Ya, waktu Yesus datang kaget dia, dan Yesus hukum. Ya. Kemudian pesan berikutnya, kalau ada masalah waktu dalam perjalanan, selesaikanlah masalah itu. Kita punya masalah dengan siapa sebenarnya? Dengan Allah. Masalah apa itu? Dosa. Masalah apa? Dosa. Jadi kapan harus selesaikan? Selama kita masih bernafas. Ya, kalau ada di rumah kamu orang tua yang belum percaya, kakek nenek belum percaya, kamu doakan supaya mereka percaya Yesus. Kalau sudah putus napas, bisa nggak kita keluarkan dia dari neraka? Nggak bisa. Nggak apa? Begitu masuk,
tidak bisa keluar lagi. Ya, dia hanya tidak masuk ke sini kalau dia di bumi ini percaya Yesus sudah mati untuk dosa dia, Yesus sudah dikubur, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri, Yesus akan datang. Waktu Yesus datang, apa yang akan dia kasih kepada kita? Apa? Tubuh, tubuh mulia ya. Jadi itu yang kita nantikan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ya. Bapa, kami datang mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk belajar dari Injil Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sudah ribuan tahun. Tuhan Yesus akan segera datang menjadi juru selamat, penebus kami orang percaya. Tapi akan menjadi hakim yang menghakimi, menghukum orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kami serahkannya Bapa, para remaja-remaji, supaya mereka sungguh-sungguh percaya Yesus dan setiap hari mereka mau menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau melalui firman-Mu. Bantulah mereka Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jikalau mereka menghadapi kendala kehidupan, mohon Engkau yang memimpin kehidupan mereka, supaya mereka bisa tetap tinggal di dalam firman-Mu. Engkau juga memberkati keluarga mereka. Engkau juga menolong pelajaran mereka di sekolah. Berikanlah mereka masa depan yang baik, dan jadikanlah mereka sebagai saksi Kristus yang taat dan setia. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami, kiranya Engkau menuntun perjalanan kami. Demikianlah kami berdoa Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Putar ya, Vindrio atau Lorencia. Ya, tunggu. Bawa. Kalau belum ada boleh bawa. Buku nyanyiannya tinggal ya. Kalau Injil Tuhan Yesus tidak ada di rumah, boleh dibawa ya. Oke, hati-hati.